adalah Allah telah memuliakan kita. Maka marilah kita pantaskan, karena pada dasarnya adalah Allah ingin membuat kita selalu bahagia. Maka ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Wahai insan, apa yang telah melalaikan engkau kepada Rabbmu Al-Karim? Dan Rabbmu Al-Karim, dia berkata dalam ayat yang lain adalah inna rabbaka ahata bin nas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Marilah kita sadari adalah Dia yang meliputi segala makhluknya. Seluruh makhluknya ada pada Allah. Itulah kepada Allah bebas. La zihad. Allah tidak ada jihad, tiada hudud. Allah adalah bebas dari isi makan, dari isi zaman. Maka disinilah sesungguhnya adalah sahabat adalah marilah kita tempatkan Allah sebagaimana mestinya dalam tauhid kita. Dan dari mulai Nabi Adam kepada sampai pada baginda Nabi adalah sama. Metodologinya sama, syara'nya sama, adalah yang membedakan hanya mansakan. Syara'a adalah syariat. Adapun mansakan adalah manasik, adalah tata cara bagaimana mentauhidkan Allah. Innama ilahukum ilahu wahid. Maka dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, Yahudi adalah menjadi 71 golongan. Kulluhum finnar ila wahidatan. Nasrani menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar ila wahidatan. Kemudian Islam menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar ila wahidatan. Siapa yang satu itu adalah innama ilahukum ilahu wahid. Yang mengesahkan Allah, yang mentauhidkan Allah dengan sempurna. Maka pada malam hari ini sahabat adalah barangkali adalah kelanjutan daripada apa yang Abah bahas tadi pagi, adalah tentang ada 12 hukum alam, dan sekaligus juga adalah kita memahami adalah the golden time, adalah the golden moment, adalah waktu yang terbaik adalah untuk mendidik anak-anak kita. Karena dari 12 hukum alam itu sahabat, ternyata yang menjadikan anak-anak kita adalah kemiskinan adalah kemiskinan, hukum tarik menarik dan hukum tolak menolak. Dan kemudian juga ada hukum lain yang di alam yang telah kita disadari oleh manusia. Dia telah menjerumuskan dirinya, anaknya, keluarganya dalam kesusahan. Maka oleh karena itu, pada malam hari ini Abah akan khususkan sesuai dengan pertanyaan Ibu Ibu Irma, ya. Bah, saya ini seorang ibu, ya, beranak satu, dan saya sekarang sedang mengandung adalah 6 bulan. Apa yang harus saya lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari Ibu Dwi, ya, di Cibubur, yang berkata bahwa saya ini bagaimana supaya saya ingin punya anak. Saya sudah menikah hampir 8 tahun tapi saya belum dikaruniai anak. Sahabat, marilah pada malam hari ini kita luaskan ilmu Allah, memahami bagaimana hakikat daripada kelahiran, bagaimana hakikat daripada janin. Di dalam Al-Quran sahabat, Allah sudah mereportase tentang penciptaan manusia, ya. Dari mulai adalah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, falyanduril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma indzafiq, yakhruju min baini sulbi wa taraib. Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya penciptaan manusia adalah falyanduril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indzafiq adalah diciptakan dari air yang terpancar. Air terpancar dari mana? Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Adalah dari tulang sulbi ayah
sebetulnya adalah di alam misal, sahabat, adalah alam rancangan Allah. Sebelum kamu akan dilahirkan, sesungguhnya disitulah ini ada sisi hakikat yang harus kalian pahami. Ada alam rancangan Allah sebelum Allah realisasikan tadi semua. Itulah kenapa dalam firman innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, itu kun fayakun itu adalah berproses. Ada proses ilmiah yang harus kalian pahami. Maka ada bagian diri kita, ada yang dohir adalah jasad. Ibaratkan HP adalah casingnya. Casingnya dibangun dari bumi ini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah. Sebetulnya bukan dari tanah. Karena tanah berasal dari air berasal dari angin berasal dari api berasal dari nur berasal dari nur Muhammad, Nur Muhammad berasal dari Nurullah. Tanah itu adalah hu. Hakikat hu lafad Allah. Hakikat hu lafad Allah berasal dari lam akhir lafad Allah. Lam akhir lafad Allah berasal dari lam awal lafad Allah. Lam awal lafad Allah berasal dari alifnya lafad Allah. Tapi alifnya berasal dari tasjidnya lafad Allah, sahabat. Yang pada saat nanti berwujud, berbalik tadi semua. Seperti kamu bercermin. Maka la ilaha illallah itu batinmu dan Muhammad Rasulullah itu dohirmu. Mim ha mim dal. Maka pada saat Bani Adam itu berdiri sholat, sesungguhnya dia telah menulis Ahmad. Dia berdiri pada posisi Ahmad. Maka itulah hakikat ruh Allah yang ditiupkan pada diri kita. Ismuhu Ahmad. Alifnya, kemudian Ahmad, haknya, mimnya, dan dalnya. Dalam wujud mim ha mim dal Muhammad, sahabat. Maka ada dua diri bagian. Ada diri bagian yang dohir, ya, atau boleh dibilang diri bagian yang umum, ya. Kalau Tuan Syabul Qadir mengatakannya adalah al insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Fal jismaniyun insanun amun wa ruhaniyun insanun khosun. Semua. Farju'ul insanul ami ila watonihi wa huwa darajat. Maka disitulah yang disebut surga itu darajat. Jadi darajat itu adalah untuk tubuhmu. Jadi semua. Maka nanti di penghujung perjalanannya kita manusia itu adalah penghujung perjalanan kita manusia adalah harusnya adalah memenuhi syarat ini, sahabat. Adalah dikatakan adalah faidaj tama'as sholata dohiran wa batinan faqad adalah tammatis sholatu wa ajruha adimun fil kurbati biruhaniyati wa darajati adalah bil jismaniyat fayakuna hadal musalla abidan fil zahiri wa arifan fil batin. Kita ini adalah harus soleh jasadnya, syariat badannya, hakikat ruhnya. Dari itu maka dikatakan adalah abidan fil zahir wa arifan fil batin, sahabat. Maka inilah yang bagaimana proses penciptaan. Tadi nanti Abah akan kenapa kita harus mendidik anak dalam kandungan nanti. Tapi biar panjenengan semua paham dulu. Konsepsi ketuhanan dalam Al-Quran. Ilmu genetika dalam Al-Quran. Ya. Nah inilah yang harus kemudian setelah Allah katakan fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ya. Dalam ayat lain Allah menjelaskan walaqad khalaqnal insan min nutfatin amsad. Allah menciptakan insan itu dari nutfah, dari semua. Dalam nutfah itulah sesungguhnya di situ adalah wadi, mada, madi, mani, manikam, 4 unsur. Itulah sesungguhnya yang merupakan
arba'atu majma'al anasir, ya, yang dikatakan dalam kitab Tasawwuful Qadir adalah yang supaya bahwa apa yang Abah omongkan itu adalah ada dalilnya, semua adalah, dan semuanya adalah pandangan ulama, ya sahabat, yang bukan yang ecek-ecek, tapi adalah merupakan pelaku, ya, yang harus panjenengan paham adalah 4 lapis unsur yang ada tubuh kita itu yang harus dipahami, ya. Nanti kita lihat ya di dalam bab penciptaan manusia. Majma'al anasir adalah tadi intinya adalah unsur narun, ya. Dikatakan adalah fal muradu minal umma majma'ul anasir arba'atul lati yatawalladu minhal quwa al basyariyatu faturab wal ma adalah dikatakan adalah juz'un nari warohi, 4 unsur. Nah, itulah penyusun tubuh anak kalian tadi semua, tapi dari nutfah. Maka disinilah sesungguhnya rantaian karma, DNA, semua sudah terbawa di situ sebetulnya. Dari nutfah, maka itulah kenapa kita harus dicari rezeki yang halal. Dari makanan yang dimakan ayah, yang disimpan dan nanti dalam rahim ibu, tadi semua bersatulah dia. Maka ada bagian unsur yang dohir menjadi casing HP-nya, nanti bagian jasad. Tapi yang penting yang ingin Abah ajarkan adalah bagaimana mendidik dia pada saat adalah dalam kandungan. Karena itu adalah golden moment, golden time. Jadi sahabat, pendidikan anak itu sebetulnya 7 tahun saja. Ulama-ulama hakikat menyampaikan. Karena ada malaikat mulhim yang Allah utus adalah 2 malaikat. Satu adalah ibumu sebagai malaikat dohir. Yang satu lagi adalah merupakan malaikat yang sudah disertakan di sana, merupakan pembimbing yang selalu memberikan ilham, merekod dari semua apa yang didapat oleh si anak itu adalah selama dalam kandungan, kemudian juga adalah sampai dia usia 7 tahun. Setelah itu sesungguhnya anakmu tergantung daripada, itulah yang dikatakan oleh dalam Al-Quran juga sama, bahwa sesungguhnya anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian yang menjadikan anak kita menjadi Nasrani, Majusi adalah kita orang tuanya. Bahkan lebih parah lagi, setelah kita memahami ternyata berlaku ada 12 hukum alam, hukum tarik menarik, hukum tolak menolak, hukum kesatuan, hukum vibrasi, the law of attraction, kemudian hukum pasangan, hukum sebab akibat, hukum kompensasi, kemudian juga adalah hukum kekekalan energi, hukum polaritas, hukum ritme, dan ada hukum gender. Nah, disinilah sesungguhnya adalah pemrograman yang sebenarnya miskin akan menarik miskin, susah akan menarik susah. Nah, inilah yang harus kita kedepannya adalah terutama buat Ibu Irma tadi yang sedang mengandung, ya, masih bisa dilakukan. 6 bulan dalam kandungan itu ada golden moment, Bu. Maka banyak hal bisa diprogramkan. Pertama dengan dengarkan bacaan Al-Quran kalau buat kita. Kalau buat sahabat-sahabat kita adalah di Jepang, di mana adalah dengan Beethoven tadi semua. Tapi intinya adalah bukan Al-Quran atau Beethovennya, adalah anak itu adalah getaran-getaran vibrasi yang dibangun adalah pada musik itu atau pada suara irama Al-Quran itu akan berdampak pada kesadaran si anak pada saat dia lahir. Ya, inilah yang barangkali yang kita juga Abah ajar kadang-kadang, waduh kata Abah, kalau seandainya saya ngerti ini dulu, tentu saya ingin sekali memprogram kembali adalah anak dan cucu saya, gitu kan tadi semua. Tapi semuanya tidak terlambat, sahabat.
ambil tuh mangga. Nah itu ya yang harus dipahami. Nah kita pahami secara syariat dan hakikatnya pelan-pelan. Jadi ada dua bagian diri kita, dari dohir dan diri batin. Ya. Diri dohir dan diri batin adalah terdiri dari dua unsur. Ya. Yang nanti ruh ditiupkan adalah 4 bulan 10 hari. Nah disitulah pendidikan sudah dimulai sebetulnya. Nah disinilah masa-masa yang sebetulnya adalah catatan-catatan, maka dikatakan dalam ayat nanti wakulal insani azamnahu ta'irahu fi unuki. Pada saat tiap-tiap kelahiran, wakulal insani adalah kelahiran bayi manusia, dikalungkan di lehernya adalah buku, sahabat. Nah itu. Nah, itu adalah termasuk adalah memori yang ditanamkan di dalam tadi semua. Memori adalah, maka marilah kita sekarang adalah hati-hati adalah, ada apa lagi Bu Irma ya? Maka hati-hati apa namanya menonton TV, kemudian juga apa namanya, maaf sahabat, Abah pakai gigi palsu malah sakit. Jadi hati-hati pemrograman itu ya. Tadi semua karena kata-kata kita itu akan sangat berpengaruh tadi semua. Nah, Abah pada tahun berapa melaksanakan pergi ke Belgia. Kebetulan Abah diundang adalah untuk menjadi motivator di Belgia saat itu. Karena Abah pernah menjadi seorang apa namanya dianggap adalah golden boy saat itu dalam sebuah perusahaan di Prancis. Sampai Abah adalah merupakan presiden direktur pertama orang Indonesia di perusahaan itu. Perusahaan Prancis, sahabat, dan diundang oleh apa namanya perkumpulan perusahaan itu adalah di Belgia, memberikan motivasi ke lebih dari 40 negara yang kumpul di Belgia saat itu. Tetapi Abah mendapatkan ilmu lain di saat itu. Seorang profesor, dia adalah orang Belgia saat itu, adalah memberikan motivasi. Ternyata pada saat dia adalah memberikan penyadaran, adalah mengisahkan tentang bagaimana penciptaan manusia. Abah takjub kepada apa yang dijelaskan oleh beliau karena beliau sangat mengerti. Di sini sahabat, mungkin beliau adalah dari versi Injil tadi semua, tetapi hampir mirip dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, sahabat. Sesungguhnya bagaimana bicara kepada bayi sejak dalam kandungan. Maka beliau adalah memberikan skema. Bahkan nanti sahabat, pada saat anakmu sudah usia 2 tahun, sebetulnya anakmu itu akan kamu arahkan jadi apa sebetulnya bisa ketahuan. Maka di Eropa itu sahabat, tidak asal sekolah itu. Oh ini harus jadi insinyur sipil, ini harus jadi dokter, enggak. Tapi anak itu sudah diprogram dari mulai kandungan. Apakah dia menjadi insinyur sipil, jadi dokter kah? Nah gitu kan, jadi ruhaniawan kah? Tadi semua sudah diprogram. Maka kalau kalian pergi ke Jerman Barat, Jerman Timur, kemana tadi semua, ya mereka, bangsa mereka sendiri nggak ada yang kerja di restoran, kerja di apa. Nah mahasiswa kita lah yang kerja di sana. Dan digaji cukup besar sahabat. Ya. Di Switzerland saja hanya penjaga warung itu bisa gajinya 60 juta sebulan. Tadi semua. Penjaga warung tadi semua ya. Nah, inilah negara yang sudah makmur itu begitu tadi semua. Nah, si profesor itu adalah bercerita tentang bagaimana mendidik anak dalam kandungan. Sepulangnya Abah dari Belgia, ternyata Abah menemukan di dalam kitab-kitab kita dari Tuan Abdul Qadir bahkan bagaimana pada saat ruh ditiupkan, ternyata apa yang dikatakan oleh beliau itu adalah banyak samanya, sahabat. Maka disinilah sesungguhnya mereka nanti pada saat sudah lahir itu nanti mereka itu bapak nggak usah bingung. Makanya sekarang jadi orang tua nggak usah ngarang-ngarahin anak jadi apa.
Sebetulnya Tuhan sudah merancang dia jadi apa. Ada di sinilah kebanyakan kesalahan orang tua. Jadi banyak kesalahan kita orang tua. Maka hadis Nabi mengatakan sesungguhnya bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tetapi yang menjadikan dia anak itu Yahudi, Nasrani adalah Majusi, adalah ibu bapaknya, lingkungannya. Maka mari sahabat, terutama buat kalian pasangan muda atau yang belum menikah, marilah ambil pelajaran ini semua. Karena dijelaskan oleh beliau, mendidik anak itu 7 tahun. Setelah itu kalian katanya disekolahkan dengan biaya kayak berapapun mahalnya, nothing you can do. Ya, nothing much you can do. Karena pada dasarnya ibaratkan spon itu sudah 7 tahun itulah apa yang kamu tanamkan pada anak 7 tahun itu, spon itu sudah terisi. Seperti dia pada saat bayi itu lahir, maka apapun yang pada saat ruh ditiupkan, nafakhtu fihi mir ruhi, maka disitulah dia merekam semua segala apa yang dia, apapun yang dia dengar. Ibunya lagi berantem dengan suaminya, dengan ayahnya, ibunya memarahi kakaknya, ibunya mencubit kakaknya, ibunya, dan lain sebagainya. Sebetulnya disitulah anak itu akan merekam. Dan juga adalah pandangan-pandangan ibunya pada saat dia berantem. Kita ini orang susah, orang miskin, orang apa semua. Maka disinilah pendidikan yang sesungguhnya adalah 7 tahun itu sahabat. Ternyata pandangan profesor itu adalah yang abad temukan di Belgia itu. Abad temukan dalam kitab-kitab kita sahabat ya. Jadi golden moment itu pada usia 7 tahun. Ternyata di situ dia nggak ngerti malaikat mulhim. Tapi Abah menemukan ada seorang malaikat. Jadi pada saat setelah kita Allah berfirman fal yandul insanu mimma khuliqa mimma inzafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Jadi ada 2 bagian tubuh kita, dohir dan batin. Bagian dohir adalah HP-nya, adapun bagian yang batin itu adalah SIM card-nya. Adapun Tuhan adalah seolah-olah provider begitu. Maka begitulah seolah-olah konstruksi daripada diri kita. Ada jasad, ada ruh, ada hayat, ada semua. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah. Tadi ada jasad adalah Adam Abu Jasad, Muhammad Abu Ruh, Allah adalah merupakan Abu Hayat, tadi semua ya. Nah, dari nutfah menjadi nuqtoh alaqoh, mudgoh. Nah, sahabat, 3 bulan, 4 bulan 10 hari, atau kurang lebih adalah 4 bulan 15 hari, ada totalnya ada 120 hari. Ruh ditiupkan. Nah, disinilah mulai sesungguhnya. Nah, adapun Abah pernah jelaskan tentang kisah panjang bagaimana ruh diskusi dengan Allah. Di sini ya, bagaimana termasuk juga. Nanti Abah sudah, kamu lihat lagi apa yang Abah jelaskan tentang nama berdua dengan Allah. Dan nama itulah yang nanti pada saat kamu keluar. Abah sudah jelaskan dengan judul 40 hari sebelum kematian. Dan jangan takut dengan kematian, karena kematian itu adalah sebuah kebahagiaan sebenarnya bagi kalian yang mengerti. Karena hanya sebatas si SIM card akan mendapatkan HP baru dari semua ya. Kalau seandainya SIM card-nya casingnya nggak nyatu dengan SIM card-nya untuk kembali rojiun pada provider gitu kan tadi, maka dia harus meripit ulang tadi semua. Surat Yunus ayat 4 tadi semua ya. Dan diperjelas surat Yunus ayat 30 adalah di mana hunalika, di tempat ini adalah tablu, mereka mendapatkan adalah jiwanya setiap apa yang dilakukannya dulu ya tadi semua ya. Nah, inilah sahabat, maka nutfah nuqtoh alaqoh mudgoh 4 bulan 10 hari ditiupkanlah, masukkanlah SIM card itu seolah-olah. Tapi yang sing penting adalah bagaimana diskusi Tuhan dengan kita. Pada saat Tuhan berkata alastu bi rabbikum, dan kita menjawab qalu bala syahidna. Nah, di sini. Nah, disinilah sesungguhnya adalah pada saat itulah malaikat mulhim, pada saat ditiupkannya ruh bersama dengan malaikat mulhim itu. Sesungguhnya pada dasarnya di situ paket lengkap. Sama saja dengan pada saat patalaqqa Adam asma kullaha, sama saja. Pada saat itu ada
semuanya. Al-Quran juga masuk pada dirimu pada saat ruh bersama ruh itulah. Karena ruh adalah hakikat Nur Muhammad, adalah hakikat dari nurnya baginda Nabi. Ditiupkan pada diri setiap manusia yang pada saat kita lahir disambut tadi marhaban ya marhaban tadi semua ya. Itulah sesungguhnya hakikat yang dipahami. Nah, dan yang menjadi sakralnya, yang menjadi bahayanya sahabat adalah Abah tidak usah lagi mengisahkan tentang diskusi Allah dengan si bayi. Karena itulah kemudian kita pendek singkatkan saja karena Abah sudah jelaskan berkali-kali. Kemudian dapatlah kamu seorang ibu tadi semua ya. Adapun ibu yang akan kamu dapat sahabat adalah tergantung dari martabat kamu di kehidupan sebelumnya. Kamu untuk mencatatkan calon bahagia maka akan mendapatkan ibu yang bahagia. Tapi kamu hati-hati juga sahabat. Kalau hari ini kalian menyaksikan. Karena kata Abah sekarang ini sudah mulai nampak segala hukum-hukum yang terjadi pada manusia. Sekarang ada banyak perempuan yang membuang bayinya. Hati-hati, jangan kamu pikir itu adalah Allah tidak ikut serta di dalamnya. Inilah bagian dari hukum alam itu kembali. Bahwa apa yang kamu lakukan tadi semua. What you do, what you get. Hati-hati sahabat memahami ruh. Ruh itu sesungguhnya adalah kepada semua makhluk itu diciptakan sekali oleh Allah. Dan jumlah ruh itu sama sahabat. Ruh itu nggak bertambah, nggak berkurang. Inilah pada saat Allah menciptakan sekali kun. Maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka sekali lah tadi semua ya. Nah, inilah menjadikan drama Tuhan tadi semua. Dikasihlah manusia itu dengan casing tadi semua ya. Dan ruh itu bisa berpindah-pindah. Pada manusia, pada binatang, pada batu. Karena inilah maka seluruh makhluk ini ada ruhnya. Batu ada ruhnya. Segalanya ruh. Apapun yang nampak ini ruh sesungguhnya. Karena ruh itu bukan unit tapi adalah merupakan kesatuan. Segalanya ada pada ruh. Dan semuanya ada pada Allah tadi semua ya. Lewat ruh itu tadi semua ya. Maka ruh bukan di tubuhmu. Ruh bukan, tapi semuanya ada pada ruh. Ingat itu. Jadi kita ini itulah penyambungannya dengan nafas tadi semua ya. Maka kenapa si bayi dalam kandungan dup dep tadi semua adalah bersamaan dengan napasnya sang ibu tadi semua ya. Sahabat tadi semua nanti maka bayi itu adalah akang di penghujung itu dia akan begini posisinya. Dia masukkan 2 jempolnya ke dalam mulutnya tadi semua ya. Tapi yang sakral harus kalian pahami adalah pada saat sperma itu masuk. Disitulah saya menemukan dalam teman saya seorang dokter ahli genetika. Dia menceritakan adalah khusus adalah dia ahli kandungan. Dia bilang pada saat dia itu kita bisa mengetahui bahwa dari sperma yang dipancarkan itu kita tahu mana yang akan menjadi anak dan mana yang tidak akan menjadi anak. Karena dia bilang ada kayak semacam kilat, ada cahaya yang sangat luar biasa terang benderang. Dari sperma yang masuk ke ovarium itu seperti ada dentuman tadi semua ya. Maka dikisahkan banyak sahabat itu sperma itu lebih dari 2 miliar. Lebih ya yang berterbangan tadi semua. Dan itulah pada saat salah satu yang sudah masuk duluan, boom, tadi semua, maka yang lain jatuh semua. Maka whoever kita semua adalah yang sudah jadi manusia. We are the champion. Ingat itu. We are the champion. Nah itu. Kita ini adalah pemenang. Tapi marilah kita tunjukkan jiwa pemenang. Jiwa pemenang menjadi kalah adalah pada saat dalam kandungan didoktrin. Dengan bahasa ibu yang salah. Tadi semua. Karena semuanya adalah mereka, kata Allah, ibaratkan kertas putih. Tapi yang menjadikan acak-acakan coret-coret adalah orang tuanya. Maka dalam hadis baginda Nabi menyampaikan yang menjadikan dia Nasrani, Majusi, itu adalah orang tuanya. Dan bukan hanya Nasrani, Majusi, tapi juga adalah menarik kesulitan, menarik masalah dan lain sebagainya. Memiliki sifat pemarah, memiliki sifat-sifat yang lain karena kedengkian. Karena dia pada saat dikandung berada pada kandungan
perempuan yang penuh dengan kedengkian tadi semua ya. Maka disinilah sahabat yang harus kita pahami bagaimana di dalam kandungan kita ini harus bicara dengan yang baik tadi semua ya. Bicara dengan yang baik. Maka nanti kita akan program mungkin 15 menit terakhir kita programkan bagaimana dan mungkin Abah menjawab dulu Bu Dewi yang tadi yang 8 tahun tidak punya anak. Maka kalau menurut Abah adalah yang Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran adalah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wal banin itu Bu anak. Bu. Maka insya Allah orang-orang yang selalu beristighfar pada Allah. Tapi istighfar itu adalah bukan tobat. Istighfar itu hanya hiasan orang bertobat. Sahabat. Sama. Kata alhamdulillah itu bukan orang bersyukur. Alhamdulillah itu ucapan orang bersyukur. Tapi orang bersyukur setelah dia memberi. Dari semua. Syukur itu. Maka kemarin Abah sudah bahas dengan menggunakan ilmu nahu adalah kata syukur. Dari semua ya. Apa bedanya dengan alhamdulillah. Dari semua ya. Kenapa yang satu bimana muta'adi, senama bimana lazim dan lain sebagainya. Nah inilah kenapa. Jadi alhamdulillah itu belum cukup. Maka syukur bilisan, syukur bil qalbi, maka syukur al jawari itulah yang disebut syukur setelah kita berbuat, melakukan sesuatu, ya. Nah ini ya, maka tadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum wa yumdidkum bi amwal. Jadi semua akan menambah harta pada dirimu, wal banin dan anak. Jadi Bu Dewi dengan istighfar, tapi istighfar adalah bukan tobat. Istighfar itu ucapan orang tobat, bedaknya orang tobat, perhiasan orang bertobat. Seperti ucapan alhamdulillah, itu bukan syukur, itu adalah bedaknya orang bersyukur. Tapi orang bersyukur setelah berbuat, setelah dia memberi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Banyak menolong, banyak memberi, banyak membantu. Itulah orang syukur dari semuanya. Jadi tidak cukup dengan ucapan, maka itulah syukur dibagi 3. Bil lisan, bil qalbi, al jawari. Sama saja seperti iman dari semua ya. Nah ini ya, jadi bagaimana Bu Dewi. Jadi nah sekarang saya balik lagi kepada Ibu Irma tadi semua ya. Nah sekarang anak kita sudah dalam kandungan tadi semua. Nah mulai sejak tadi Ibu udah dengarkan ceramah Abah pagi, yang sekarang Abah pertegas lagi pada malam hari ini, maka ayo jangan terus, karena dia berarti baru 7 bulan, 6 bulan. 6 bulan itu berarti hampir lagi satu fase kepada sempurna jasad dan ruh. Jasad dan ruhnya sudah sempurna, itulah kenapa suka diperingati dengan 7 bulan. Dan itulah 7 bulan itu yang menjadikan Ibu pada saat hajian itu tawaf berputar ke kiri. Ada 7 balikan. Itulah yang menjadikan Ibu pergi sa'i 7 balikan. Tawaf 7 putaran. Lempar jumroh, akobah 7 lemparan, wusto 7 lemparan. Dan juga adalah jumrohul ula adalah 7 lemparan. Dan ada 7 latifah pada dirinya. Dan ada 7 yang bisa mensucikan secara air mutlak pada dirinya. Dan tubuhnya berbentuk 7 sahabat. Berbentuk 7 karena kepala pertama. Kemudian leher, tangan kanan, tangan kiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, tadi 6, 7 dari semua ya. Jadi 1, 2, 3, bagian depan, belakang, 5, 6 kaki kanan, 7 kaki kiri. Inilah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Punggungnya adalah ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tubuhmu itulah Fatihah 7. Maka tidak salah, maka harus sholatnya membaca suratul Fatihah. La sholata bima la yaqra bil Fatihah. Tiada sholat yang tidak membaca surat yang 7. Dan kamu disambut pada saat kelahiran dengan kalimat yang 7.
La ilaha illallah, la ilaha illa Allah, 4 suku kata, Muhammad Rasul Allah, itulah dengan azan. Dan kamu pun adalah pada saat disambut telinga kirimu dengan kalimat yang 7. Siapa kalimat yang 7 itu? La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Karena semuanya adalah pada Muhammad. Itulah kenapa Muhammad lahir bulan ketiga. Dan ketiga itu adalah merupakan lahir tanggal 12. 2 dan 1, 2 ada 3. 1 dan 2 ada 3. Pada bulan ketiga. Karena disitulah Muhammad itu adalah La ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammadur Rasulullah itu 12 huruf. Karena perlambang sesungguhnya adalah tubuh ini adalah nanti harus menjadi shin. Dan shin itu adalah 5 rukun Islam, 6 dan 1 ihsan, 12. Islam, iman, ihsan pada tubuhnya. Maka tadi orang yang sudah sampai pada Bukit Turi Shin, ada tulisan Shin, syukur, nanti akan dipanggil Yasin, sahabat. Ya, inilah tentang angka 7 dari semuanya. Maka berlakulah banyak angka 7, angka 3, angka 4 pada diri kita. Karena 7 itu 3 dan 4. 4 dari kepada ada 4 nun dalam suratul Fatihah. Ada 3 mim dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu mim. Alhamdulillahirabbil alamin itu nun. Ar-Rahmanirrahim itu mim. Maliki yaumiddin itu nun. Ihdinas syiratal mustaqim terus. Syiratal ladzina mim nun mim nun mim nun ada 4 nun, ada 3 mim. Tadi cuma kan 3 Muhammad. Kenapa 3 Muhammad itu tadi adalah alam misal, alam adsam, alam insan. Karena beliau lahir adalah tanggal 12 bulan ketiga. Tadi semua Muharram, Sofar, Mulud. Tadi tanggal 12. 12 karena la ilaha illallah 12 huruf, Muhammad Rasulullah 12 huruf. La ilaha illallah ada tentang adalah seolah-olah adalah malam adalah 12 jam dan Muhammad Rasulullah siang 12 jam. Dan hidup pada 12 bulan tadi semua. Dan memiliki shin Islam 5, iman 6, ihsan 1, 12. 12 kali 12 ada 144 jumlah huruf dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah adalah ummul Quran semua. 144 dibagi 37 adalah 114 jumlah surat tadi. Jumlah surat dikalikan tadi yang 7 tadi adalah merupakan jumlah huruf merupakan dalam suratul Yasin. Dan Yasin adalah merupakan qalbul Quran. Yasin. Disitulah sesungguhnya sahabat. Sama seperti suratul Fatihah. Mim nun, mim nun, mim nun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nun. Wal Qur'anil Hakim. Mim. Tadi semua. Tadi. Innaka laminal mursalin. Nun. Ila suratim mustaqim. Mim. Terus mim nun ujungnya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nun sama pada Fatihah waladdallin. Nun. Inilah isi Al-Qur'an semuanya adalah tubuhmu. Maka disinilah sahabat kenapa tubuh ini menjadi masalah pada saat dikatakan kata-kata yang buruk. Karena kamu adalah Al-Quran itu sendiri. Maka kenapa Allah menyuruh ikra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran yang ada pada dirimu. Inilah bahayanya. Pada saat juga Allah berkata inna rabbaka atau binas. Dan Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Maka tubuh kita dibagi ayan khorjiyah dengan 7 ma'ani. Dan juga 7 ma'nawi. Ayan sabitoh ruh kita. 14 satulah tubuh kita itu Ahmad dan Muhammad tadi semua ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi semua wahdaniyat ya satu. Maka itulah sesungguhnya sahabat adalah kenapa air mutlak 7, kenapa latifah 7 tadi semua, kenapa adan juga dengan kalimat 7, qomat dengan kalimat 7, umroh dengan kalimat 7 karena pada saat nanti 7 bulan sempurna dohir dan batin.
Dari nutfah, nuktah, alaqah, mudghah. Hari pertama ruh ditiupkan, sahabat, ruh itu sudah berzikir Allah, 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 Allah. 7 hari, 7 hari lagi. Dia dikir hak, 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 hak. Sama saja. Kenapa matimu diperingati? 1-nya, 3-nya, 7-nya, 40-nya, 100-nya, 1000-nya. Semuanya tentang tubuhmu. Maka bagi mereka-mereka yang tidak paham pasti nolak. Wah, ngapain orang NU tahlilan 1-nya, gitu, 3-nya, 7-nya, semuanya tentang tubuh. Dikembalikan semua, ya. Cuma sekarang yang tahlil juga nggak ngerti juga hakikatnya. Yang penting besek aja gitu kan tadi semua, ya. Itu. Kenapa 1-nya? Kenapa 3-nya? Kenapa 7-nya? Tuh. Kenapa 40? Karena tadi pada saat rumah Allah itu dibangun pada 40 hari. Maka subhanallah itu yang dilakukan dalam sholat itu. Subhanallah, subhanallah itu dadamu. Inilah maha suci. Sucikan rumahnya. Inilah Ka'bah, Baitullah. Maka pada saat 3 bulan, dia katakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena tadi tubuhmu sudah selesai. Pada saat 7 bulan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu dohiron wa batinan selesai. Maka sementara kamu di alam dohirnya, ibumu adalah adalah rujak buah-buahan dengan 7 rupa buah-buahan pada 7 bulan. Maka kau peringati 4 bulannya pada saat ruh ditiupkan. Dan 7 bulan pada 7 bulannya. Dengan 7 macam buah-buahan yang harus kalian pahami. Tadi semua, ya. Nah, barulah nanti di bulan ke-8 bayi itu udah terus berotasi, dia tawaf, kepalanya balik ke atas, maka pada saat 8 bulan itu dia muda kembali. Tapi pada saat 9 bulan siaplah dia kesempurnaan itu 9 bulan. Karena itulah ada 7 lubang di kepala, 2 lubang di bawah sini, kubul dan dubur. 9 lubang, sahabat. Ya, itulah kamulah wali songo itu. Tadi semua. Maka 9 adalah angka kesempurnaan. Maka itulah kenapa sahabat sholat itu disusun dari 2, 3, dan 4. 2 dan 3 dan 4 itu adalah 9. 2 subuhmu, 3 maghribmu, 4 duhur, asar, dan isyamu. 2, 3, 4, 9. Itulah bintang pada Nahdlatul Ulama 9. Karena 9 adalah angka yang luar biasa. 9 kali 1 adalah 9. 9 kali 2 18, tapi 18 1 tambah 8 9. 9 kali 3 27, 2 dan 7 9. 9 kali 4 36, 3 dan 6 9. 9 kali 5 45, 4 dan 5 9. 9 kali 6 54, 5 dan 4 9. 9 kali 7 juga sama 72, 72 adalah 9. 9 kali 9 81, 8 dan 1 adalah 9. 9 adalah kesempurnaan. Maka itulah kenapa Ashabul Kahfi berada dalam gua 309 hari. Pahami itu. Bukan hanya dongeng Ashabul Kahfi terkurung di gua. Hadis semua. Nah, karena dahsyatnya tubuhmu itu, sahabat, maka sesungguhnya inilah makhluk yang paling aneh, yang paling luar biasa. Memiliki darajat bisa melebihi malaikat, tapi memiliki derajat bisa lebih rendah dari binatang. Itulah manusia. Inilah manusia. Manusia bisa menembus tembok. Manusia bisa menembus langit ke-7. Manusia, karena manusia adalah bukan manusia. Paham itu? Ya. Maka Allah bersumpah dengan 4. Watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Untuk menegaskan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena watin bicara tubuhmu, wazaitun jantungmu, waturisin kesadaran bukit turisinmu, wahadal baladil amin dadamu, kaf ha ya ain sod. Nah, itulah kenapa sahabat, disinilah bagaimana perkataan-perkataan orang tua
kamu ini orang susah, kamu atau perkataan-perkataan kamu dengan berlakunya 12 hukum alam, terjadilah catatan buruk pada dadamu itu. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Ini akan dicatat semua dengan helaan tarikan napasmu dan keluar napasmu itu. Kau tarik, kau simpan di sini, kau hadirkan. Maka kata Abah, 90, kata mereka pengamat, 98% realita kehidupan yang kita terima adalah dari alam, dari pikiran bawah sadar kita. Bukan pada pikiran syukur pada Allah. Bukan napas syukur pada Allah, tapi napas-napas yang komplain, napas-napas yang kecewa, napas-napas yang tidak ridho, napas-napas yang marah. Mari kita rubah. Tapi saya lagi bicara dengan Ibu Irma. Ibu Irma mulai nanti malam, ya, selain kau membiasakan berwudu yang baik tadi semua, dan kita lakukan aturan-aturan syariat juga jangan ditinggalkan. Dalam segala perkara ada syariatnya. Sebelum memahami hakikatnya, pegang juga syariatnya. Karena kesempurnaan. Karena kenapa sebetulnya kita harus bersyariat? Syariat itu fisika, sahabat. Jadi tidak ada reaksi yang metafisik tanpa fisika. Maka ujianmu ada pada fisik ini. Maka tadi ujian kita ada pada syariat. Ingat itu. Maka kesempurnaan hakikat itu pada syariat. Tidak ada manis tanpa gula. Nah, disitulah yang harus kita pahami. Maka mulailah berkata pada anakmu dengan baik. Tadi semua, sayangilah anak dalam kandung, usaplah dia, sahabat. Tadi semua. Sekali-kali ngobrol bertiga. Kamu dan suami kamu dan juga anak kamu dalam kandung. Jangan kamu kira dia nggak mendengar. Karena ruh dia itu sama saja dengan umurmu. Sama. 15 tahun. Wildanun mukhalladun. Itulah sesungguhnya hakikat Nur Muhammad yang ada pada dirimu itu. Sesungguhnya. Nah, malaikat mulhim adalah yang akan merekam semua. Maka katakan, kamu anak bahagia. Kamu adalah calon apa terserah kamu. Kamu calon jenderal, calon ini, calon presiden, calon gubernur, calon orang soleh, orang bermanfaat, pengusaha yang kaya raya, yang soleh, yang bahagia. Tadi semua, yang banyak manfaat, yang ahli sodakoh, katakan tadi semua. Usaplah dia. Kemudian dengarkan dengan hal yang baik. Boleh dengan Al-Quran. Boleh juga dengan musik. Tapi kalau di dunia barat sudah terbukti. Ternyata musik-musik klasik itu memiliki ritme-ritme seperti kiroat dalam Al-Quran sebenarnya sahabat. Coba. Bagaimana itu semua. Itu seperti kayak bayati. Seperti kayak apa. Perpaduan tadi semua ya. Maka tadi kenapa? Beethoven banyak digunakan untuk memprogram anak tadi semua ya, kayak di Jerman itu menggunakan Beethoven tadi semua. Jadi tiap hari si ibu ada sebuah tempat aula khusus mendengarkan supaya si bayi itu didengarkan. Apa? Ternyata untuk menyadarkan si bayi supaya pada saat lahir nanti dia penuh dengan kesadaran tadi semua sahabat ya. Maka mendidik anak yang susah itu 7 tahunnya itu. Kesonohnya itu kamu udah sudah autopilot sebetulnya. Tapi sekarang kebanyakan manusia justru begitu dia sudah sekolah jor-joran, sekolahkan kemana sekolah. Itulah sahabat. Di teman saya yang di profesor itu yang di Belgia dia bilang berapapun ada bilang kamu spend your money, dia bilang untuk dia pendidikan, nothing you can do. Karena semua pendidikan itu 7 tahun itu. Adapun ke sana adalah hanya pengembangan saja. Rasa malasnya, tadi karakter tanggung jawabnya, karakter tadi. Dan apalagi sudah didoktrinkan oleh orang tua. Dari semua, apalagi mamahnya misalnya telepon, ngomongin lagi susah, ngomongin kesusahan sama teman-temannya. Dia merekam semuanya. Ya saya ini lagi susah nih kayak Bu Irman, nanti hati-hati. Iya suami saya ini lagi males nih. Dia ini selingkuh suami saya. Pelajaran semuanya. Ditampung semua. Karena dia ibaratkan spon yang akan menarik semuanya.
Nah itulah kepada kita pun, itulah golden moment. Nah kepada kita yang sudah tua sebetul semacam ini, karena ada dua gelombang theta yang terbaik, adalah di waktu, adalah dua waktu. Itulah kata Allah. Wadkur robbaka. Dalam ayat ini Allah berfirman adalah wadkur robbaka binafsika, dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Dengan jiwamu. Tadi semua. Dengan diam-diam. Tadi semua ya. Tadarruan, dengan merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Wa khifatan, dengan rasa takut. Ya. Dan dunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan suara. Tadi bil guduwi wal asol, waktu pagi dan petang. Sahabat, kapan itu? Ternyata sekarang sudah ditemukan. Waktu paginya itu adalah pada saat kamu bangun tidur. Karena itu adalah gelombang theta. Pengalihan dari gelombang theta dan gelombang gamma. Ayo bicara pada dirimu. Karena ataupun juga sama Ibu Irma, pada saat kamu bangun tidur, kau bicara pada calon anakmu yang sekarang 6 bulan itu. Program dia. Kamu mau jadi apa dia? Wahai anakku calon insinyur, wahai anakku apapun. Calon dokter yang soleh dan semua. Dan atas berkat Tuhan, rizkinya, biayanya diatur oleh Tuhan. Coba sesuai kehendakmu itu. Tapi bicaranya dengan jangan lisan. Usaplah dengan kasih sayang, dengan rasa tadarruan wa khifatan dalam hatimu. Tadi wadkur robbaka bi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri, tidak dikeraskan. Tadi adalah dengan bil guduwi wal asol, di waktu pagi, karena pada saat pagi itulah sesungguhnya walaupun itu pun kita miliki, maka bagi kita bukan bayi lagi. Karena kita sudah ibaratkan spons yang sudah penuh dengan keruwetan. Maka tadi kenapa yang banyak nanya ke Abah, kenapa saya ini ilmu ini susah masuk. Nah iya, spons kamu ini udah padat, coba peret dulu, seret gitu. Itulah kenapa ada perintah tahalli, tajali itu. Kosongkan, buangkan dirimu. Tadi supaya selama kamu tidak kosongkan ada tahalli, tidak akan ada tahali. Pada saat tiada tahali, tiadalah tajali itu, sahabat. Sesederhana itu sebenarnya. Maka cara merubah nasib pun sama. Adalah bagaimana kau cabut tadi semua hal-hal yang sebenarnya adalah sudah terlanjur tercatat oleh ibu kita. Kamu dengar pada saat kamu dalam kandungan. Yang sekarang perlahan-perlahan kamu akan terima itu semua. Tadi semua. Kan tadi. Kenapa Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 13, wa kullal insani alzamnahu ta'irahu, dalam setiap kelahiran dikalungkan, kelahiran bayi dikalungkan di lehernya kita. Nah itulah yang wanaktubu ma qaddamu wa asar, yang dicatatkan pada saat kamu mendengar, karena kamu spons kosong yang siap menerima. Tadi semua ya. Maka sahabat di Belgia, di Jerman, di mana semua, maka program itu mereka sudah diprogram. Pada saat dalam kandungan, pada saat 2 tahun, mereka itu diarahkan lagi. Mereka dikasih mainan. Sebetulnya anak kita, kamu nggak bingung. Apa cita-citanya? Dia sudah dirancang oleh Tuhan di alam dunia ini. Kan kita ini karyawan Allah di muka bumi ini. Maka tadi orang tua jangan sok tahu. Kamu harus begini, kamu harus jadi kiai. Siapa bilang kiai itu bagus? Bagus kalau memang dikehendaki oleh Allah. Jadi kiai. Kalau dia manfaatnya ada jadi olahragawan, jadi olahragawan. Kalau dia manfaatnya itu adalah jadi petani, jadilah petani yang soleh. Jadi kalau menurut Abah, bukan harus jadi kiai. Tadi semua. Jadi apapun yang diridhoi oleh Allah. Jadi olahragawan, asal diridhoi oleh Allah. Jadi petani, asal diridhoi oleh Allah. Jadi maling pun kalau ujungnya diridhoi oleh Allah, terus apa salahnya? Udail bin Iyad rampok. Tadi semua. Ya, saya Siri Sakoti, perampok, pemerkosa. Umar bin Khattab sama. Tadi semua. Tapi pada saat Allah sudah ridho, tidak ada yang bisa menahan. Karena dialah sang kekuasaan. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Jadi intinya adalah Tuhan sudah punya program. Nah, kalau di Jerman di sana sahabat, pada saat sudah 2 tahun itu anak suruh memilih. Kalau dia
misalnya Caterpillar, atau misalnya Beko, ada lagi kedokteran, ada lagi senjata, ada lagi alat apa namanya traktor, ada lagi cangkul, ada lagi. Nah, di sana itu mereka untuk melihat bakat, membuktikan mereka yang sudah mereka program pada saat dalam kandungan ini, kelihatan anak ini kemana akan bergerak. Kalau kamu siapkan mainan itu, maka kalau anak itu selalu mengambil stetoskop, mengambil ini, dan alat kedokteran, itu sebetulnya dia itu adalah akan mudah diarahkan kalau kamu dia itu adalah sudah dirancang oleh semesta untuk jadi dokter. Dan calon tentara, bagaimanapun mainan yang kamu sodorkan, maka dia akan mengambil senjata, tank wajah, tadi semua, atau tentara yang sedang. Coba kamu buktikan pada anakmu yang 2 tahun itu. Silakan, ya, kamu uji dia, sahabat. Tetapi yang paling penting adalah tadi Bu Irma adalah memprogram, ya. Udahlah kata Abah, buat kalian pasangan muda yang masih banyak punya kandungan ataupun anak yang sudah lahir sampai 7 tahun, itu pun masih sama memprogram dari semua. Karena sampai 7 tahun malaikat mulhim masih bersama dia. Itulah kenapa baleg itu suka hitung dari 7 tahun. Dan itulah kenapa angka 7, itulah gambaran 7 kali 9, 63 adalah kesempurnaan hidup. 7 pertama adalah gigi tumbuh semua. 7 kedua adalah 14, waktu yang baik untuk sekolah. 7 kali 3, 28, sebetulnya waktu terbaik untuk nikah. 7 kali 5, 35, kamu mulai start lakukan torikot, belajar ilmu yang lebih dalam. 7 tahun ke-7, 49 adalah kamu perdalam lagi ke dalam. 7 tahun ke-8, 56 adalah kamu sudah mulai menyadari siapa dirimu, siapa Tuhanmu, bagaimana sholatmu dan lain sebagainya. 7 tahun ke-9, 63, itulah cara terbaik. 6, 3, 9, hadis semua. Nabi wafat 63, 9. Hadis semua. Itulah Tesla tentang kunci dunia ada 3, 6, 9. Karena pada dasarnya 3, 6, 9 dan 9 adalah 99 Asmaul Husna. Masya Allah, tabarakallah sahabat. Inilah dunia ini sudah ada pada kunci-kunci Tuhan semuanya. Berlaku hukum-hukum di alam. Maka Allah berfirman, tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi golden moment itu sahabat bagi kita masih ada. Tapi bagi kalian yang ingin memprogram anak pada saat dalam kandungan. Jadi, buat kalian yang sekarang lagi masalah. Nah, karena kita tidak tahu sebelumnya, ayo. Sebelum bangun tidur, kan tadi kata Allah. Bil guduwi wal asol, di waktu pagi dan petang. Dengan apa? Wadkur robbaka pinapsika tadurru'an wa khifatan dunal jahri. Dari semua, ya. Tapi dengan tidak mengencangkan minal kaul, dengan ucapan kita diamlah, tekuk lidah, rapatkan gigi, kau katakan pada dirimu. Di waktu kapan? Sebelum tidur. Karena itu gelombang teta. Gelombang kamu sudah adalah waktu yang terbaik untuk mencabut dari apa yang sudah tertanam tadi sebelumnya, sekaligus kamu isi takholi dengan kata-katamu yang baik. Menghipnoterapi dirimu. Kamu lebih sehat, lebih baik, lebih berkah. Tapi dengan lidah nekuk, dengan menyadarkan, pejamkan matamu, satukan bahwa kamu adalah bagian dari alam, satukan bahwa kamu tidak ada. Yang ada adalah naiklah dari semua, bernapaslah, satukan dengan semua energi, dengan ilmu tanpa batas, rezeki tanpa batas, kebahagiaan yang tanpa batas. Itulah energi Tuhan yang meliputi wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, sahabat, ya. Mulailah belajar kita ini melepaskan satu persatu tadi. Nah, anak setelah paham ini nanti aku 4, aku 3, aku 2, kamu sudah ngerti kali semua kan. Ini Abah menceritakan karena kaitannya adalah golden moment, tapi bagi kita masih ada golden moment itu sebelum tidur dan bangun tidur. Sahabat. Itulah juga ada kenapa ada naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang berilmu lebih baik dari ibadahnya orang jahil. Nah, inilah yang dimaksudkan.
tidur kamu adalah tidur yang bermakna. Itulah Nabi berkata, hei Aisyah, tidurlah kamu dengan baca Bismillah 21. Tapi maksudnya adalah 2 dan 1. Satukan. Dari dohirmu adalah la Muhammad, dari batinmu adalah Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, manis dan gula, satukan. Satukan dengan kau tekuk lidah sebelum tadi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu adalah 21. Kemudian kata baginda Nabi apa lagi? Hei Aisyah, bacalah Quran 1 khotaman. Tadi semua. Ya, 1 khotaman itu adalah tadi. Baca suratul Fatihah, rasakan, pejamkan. Bismillah di sini. Alhamdulillah adalah semua meliputi tubuhmu. Ar-Rahmani Rahim di dadamu. Maliki Yaumiddin perutmu. Iyyaka na'budu tangan kanan, wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim 2 matamu, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 2 telingamu. Sahabat. Maka itulah, hei Aisyah, bacalah Fatihah. Bacalah Quran 1 khotaman. Nah yang ketiga apa? Ya Aisyah, ya Fatimah, kan itu ada kepada Fatimah dan Aisyah. Ya Fatimah, ya Aisyah, maka sekarang kamu harus haji. Tuh, masa Nabi nyuruh hajian sebelum tidur. Di situ suruh wukuf tadi semua ya. Tekuk lidah 21 tadi semua ya. Satukan, wukuf, wakofa, renungkan. Kenali dirimu tadi semua ya. Dalam tidur yang penuh dengan kesadaran, sahabat. Nah, bangun tidur nanti, maka nanti ya bagi kamu yang sudah liko, kamu lihat sebelum tidur proposalnya. Nanti pada saat kamu bangun tidur, lihat apalagi proposalnya. Pada saat kamu melihat malam, ya, kamu melihat katakanlah adalah malam itu berwarna hijau gitu. Ternyata pagi itu ternyata kamu lihat lagi cahayanya berwarna Nur Muhammadnya berwarna hijau, berarti rizki. Itu adalah perlambang. Kalau kamu perlambangnya kuning, maka di situ hati-hati ada kematian atau sakit bagi dirimu atau keluargamu. Jadi disinilah sahabat, kenapa kalau di kamu Abah di sini kayaknya orang tuh ngomong, Abah kayaknya tahu orang. Iya, karena Abah suka bilang, kayak sipulan tuh mati gitu kan, sipulan itu. Jadi itu ya, mungkin juga sekaligus Abah buka rahasia buat teman-teman tetangga di sini semua, tetangga Abah. Kayaknya ada, kayaknya Abah saya tuh tahu aja yang orang mau mati gitu kan tadi. Ya. Bahkan kalau kalian ngerti sesungguhnya setiap orang tetangga yang mau meninggal itu datang dulu ke Abah itu ruhnya gitu, pamitan dulu, minta maaf, minta diantar, minta didoakan tadi semua. Itu yang dirinya sendiri nggak tahu, belum tentu tahu. Ya, inilah susah ya diomongin tadi semua. Cuma intinya ini sahabat, sebetulnya kamu bisa melihat semuanya tadi semua, karena semuanya adalah berita Allah, itu tidak ada yang disembunyikan. Ilmu Allah itu nyata, ilmu Allah itu dohir. Maka itulah kata Abah. Kenapa Abah saya itu sampai berani jamin siksa kubur kalau di tanah itu digebugin, nah kasih saya semua, karena kita tuh ngerti. Itulah yang harus dipahami semua sahabat. Ya, janganlah kamu terdoktrin. Nah itulah tadi semua, karena tadi wanaktubu ma qaddamu. Nah itulah yang bahaya kepada dirimu sendiri. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu sangkakan. Kenapa kita nggak bertuhankan Tuhan yang begitu penuh dengan kasih sayang? Bukankah Tuhan sudah mengatakan kasih sayangku meliputi adalah menutupi kemarahanku. Rahmatku mendahului marahku, sahabat. Maka itulah sahabat, diantaranya adalah apa yang harus kita katakan pada diri. Pada di antara gelombang theta itu adalah tadi mencabut semua hal-hal tadi semua. Abah sudah ajarkan tadi pagi. Yang pertama mensyukuri nikmatul ijad, nikmatul idad, semua nikmatul imdad. Apa yang kita miliki, terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah semua. Kemudian yang kedua adalah yang kamu lakukan adalah maafkan semua orang yang pernah bermasalah dengan dirimu. Sebelum kamu minta maaf, mendoakan orang-orang yang juga kamu punya masalah dengan mereka, yang pertama, dahulukan bahwa kamu adalah orang yang pertama. Ya Allah, kalau saya dalam kehidupan ini, kehidupan dulu, ada orang yang berbuat dosa pada saya, pada saat ini juga, saya bebaskan, tak satu makhluk pun di dunia ini punya dosa walaupun sebiji jarah pada diri saya. Percayalah sahabat, ucapan itu juga sekaligus akan menggugurkan
dosa-dosamu, karma-karmamu yang tercatat akibat kita adalah dengan orang lain. Itulah Allah sudah sampaikan surat Ibrahim tadi semua ya. Kemudian juga kamu sadari setelah itu kemudian boleh katakan, Abah bilangkan 7 program yang kamu inginkan dengan hatimu, tadarruan wa khifatan tadi semua ya. Kemudian adalah bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan petang itu. Sebetulnya disitulah kalau kalian sudah ngerti liko, itu antara malam itu proposal, siang itu jawaban sebenarnya. Sebenarnya apa yang kau lihat malam itu sebelum tidur akan nampak setelah bangun tidur. Apa yang kau lihat itu dari semua sahabat ya. Nah disitulah sesungguhnya kau akan melihat. Kalau merah bahaya. Kalau seandainya seperti kotak catur berarti di situ kamu juga masih harus hati-hati. Kuning kematian, hijau uang. Nah itulah maka kata Abah, orang yang membuat lampu merah itu di the traffic light itu adalah orang yang ma'rifat, itu pasti awalnya. Kok ngerti? Merah perbodan, kuning hati-hati, hijau jalan. Itulah sebetulnya perlambang hakikat Nur Muhammad yang terpancar pada saat kamu sudah tadi semua ada.